Kita ke informasi lainnya, pemirsa, kasus COVID-19 harian di Indonesia sudah mulai mengalami penurunan. Meski begitu, masyarakat diminta tidak boleh lengah karena virus corona terus bermutasi. Pemerintah pun kini mewaspadai kemungkinan adanya gelombang ketiga, termasuk adanya virus corona varian baru yaitu Mu. Kita lihat yuk. Halo, saya Desvita Bionda. Setelah bergulat dengan varian Delta, kini Indonesia harus mewaspadai virus corona varian baru bernama Mu. Virus yang pertama kali diidentifikasikan di Kolombia pada awal Januari lalu ini dikhawatirkan dapat kebal terhadap vaksin. Lalu apakah benar virus corona varian Mu ini lebih membahayakan dibandingkan varian lainnya? Kita lihat yuk. Kita semuanya bersama-sama harus menyampaikan kepada masyarakat, kepada rakyat bahwa yang namanya COVID ini tidak mungkin hilang secara total. Yang bisa kita adalah mengendalikan, ini penting, supaya tidak terjadi euforia yang berlebihan. Kasus positif COVID-19 di Indonesia gelombang 2 telah mencapai puncaknya pada 15 Juli 2021 dengan total penambahan 56.757 kasus per hari. Tambahan kasus ini pun menjadi rekor selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Kini laju kasus COVID-19 mulai menurun hingga 92%. Bahkan, angka positivity rate harian tercatat 3,05% atau di bawah standar yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebesar 5%. Namun masyarakat belum bisa bernapas lega. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) kini tengah mewaspadai mutasi virus corona varian Mu atau B1621. Pada 31 Agustus lalu, WHO menetapkan varian Mu masuk dalam kategori varian of interest atau varian yang diamati. Varian Mu pertama kali terdeteksi di Kolombia pada awal tahun 2021 dan kini sudah menyebar ke 46 negara, terutama di Amerika Selatan dan Eropa. Meski dibutuhkan penelitian lebih lanjut, WHO memperingatkan varian ini memiliki sejumlah mutasi yang menunjukkan lebih kebal terhadap vaksin. Pada varian Mu ini terdapat mutasi-mutasi yang ada pada varian-varian of concern ya. Jadi seperti varian alpha itu ada bagian mutasi yang mirip dengan varian yang ada di varian Mu tadi. Kemudian protein yang bermutasi di varian delta itu juga ditemukan pada varian Mu. Selain itu mutasi yang terjadi di varian beta yang kita tahu dia mempengaruhi efikasi daripada vaksin itu juga ditemukan pada varian Mu ini. Meski berbahaya, sejumlah peneliti menyebutkan belum teridentifikasi tingkat bahaya yang ditimbulkan dari varian ini. Dari data WHO, varian Mu baru terdeteksi di 0,1% kasus COVID-19 global dan memiliki prevalensi yang terus meningkat sehingga beresiko menjadi ancaman baru ke depan. Mencegah hal tersebut, pemerintah memperketat berbagai pintu masuk ke Indonesia bagi pendatang dari luar negeri. Mulai dari melakukan PCR sebanyak 3 kali, pelaku perjalanan wajib sudah vaksin dosis penuh hingga karantina selama 8 hari. Pintu masuk perjalanan internasional juga hanya melalui Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Internasional Samratulangi Manado. Itu tentunya resiko penyebaran dari sebuah varian baru itu sangat memungkinkan untuk terjadi. Nah, tentunya ini kembali ya upaya kita bagaimana selain mengoptimalkan pemeriksaan genome sequencing ya, misalnya CT-nya rendah atau tiba-tiba terjadi peningkatan kasus. Nah, di sisi lain pengetatan screening dan pengawasan di pintu-pintu masuk negara melalui udara, laut, dan darat harus kita pastikan. Maka kita tidak boleh lengah, tetap disiplin protokol kesehatan. Hingga kini ada 5 varian virus corona yang diamati oleh WHO, yaitu Ita, Iota, Kappa, Lambda, dan Mu.
Sementara itu, WHO menetapkan ada 4 varian COVID-19 yang menjadi perhatian atau varian of concern, yaitu Alpha, Beta, Gamma, dan Delta. Satgas COVID-19 mencatat dari 4 varian of concern, 3 diantaranya ditemukan di Indonesia, yaitu Alpha, Beta, dan Delta. Varian Delta paling banyak ditemukan di Indonesia dibandingkan varian lainnya, dengan 2.242 kasus. Pandemi belum berakhir. Meski kasus positif COVID-19 di Indonesia sudah mulai menurun, namun masyarakat jangan terlalu larut dalam euforia karena bahaya masih mengintai. Meski demikian, masyarakat tak perlu panik selama masih tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan dengan ketat dan melakukan vaksinasi. Masa pandemi pasti bisa kita lalui. Saya Desvita Bionda dan tim Liputan Anyus melaporkan.